Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berpuasa. Kali ini kaji buku Kalulu akan membahas tentang cara memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Semangat Hari ini berpuasa. puasa. Wah, semangat puasanya ya, karena insya Allah puasa ini menjadikan kita yakni diampuni ya dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, ketakwaan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini adalah buku menuju hati selamat ya. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hatinya menjadi hati yang selamat. Nah, kita akan membahas tentang tema kedua. Apa sih tema kedua? Tema kedua ini tentang pentingnya memanfaatkan waktu dalam Islam. Siapa di sini yang semangat untuk memanfaatkan waktu? Ya, pentingnya memanfaatkan waktu dalam Islam. Ramadannya mau jadi Ramadan yang baik atau yang terbaik? Terbaik. Mau yang terbaik, berarti salah satunya memanfaatkan waktu. Dalam Al-Quran ada namanya qasam. Apa sih qasam? Ternyata Allah bersumpah dalam Al-Quran yang ilmu Al-Qurannya disebut qasam. Apa namanya? Kosam. Qasam itu ada hurufnya, jadi Allah bersumpah. Allah bersumpah juga ya kalau lu ya? Iya, contohnya ya, yakni wal asri. Apalagi tentang waktu, wal fajri. Apalagi wal laili. Apalagi wan nahari, was subhi, wadduha. Itu semua waktu. Waktu duha, waktu subuh, waktu pagi, waktu malam, termasuk demi masa atau demi waktu. Coba kita baca Quran surah Al-Asr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq
haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh, dan saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan menetapi kesabaran. Kalau lu mau tanya dong, Iya Faiz? gimana cara memanfaatkan waktu di bulan Ramadan? Soalnya kita semua ngantuk mulu. Waduh, betul ya, apa suka ngantuk Ramadan? Ya. Masya Allah, ini menjadi semangat buat kita semuanya. Yuk sama-sama, Ramadan ini bulan yang disebut Sayyidus Syuhur. Apa itu? Pimpinannya bulan. Ya, jadi kalau sudah memasuki pimpinan bulan, sudah yang terbaik. Makanya Ramadan di setiap detik, menitnya, jamnya adalah yang terbaik. Kalau yang terbaik berarti gimana? Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita bisa nggak dapat jaminan dari Allah ketemu di Ramadan tahun 2027? Belum tentu ya, karena mohon maaf lahir batin bisa jadi Allah memanggil kita. Bahkan Ramadan ini pun bisa sampai akhir nggak? Dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan harus menjadi Ramadan yang terbaik. Apa dalam Mahfudzat dikatakan, yakni al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Masya Allah ya, berarti manfaatkan waktu, jangan main games mulu. Ya, kemudian apa? Ternyata ini pun juga menjadi semangat buat kita semuanya. Al-waktu kasyaf, waktu diibaratkan pedang. Pedangnya tidak bisa kita mainkan, maka akan membunuh diri kita. Begitupun dengan waktu. Apa sih kalau yang harus kita lakukan? Tadi pertanyaannya di bulan Ramadan. Pertama, ya, ini hadisnya dhaif. Tentang apa? An-naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadisnya lemah. Jadi kalau mau dipakai dalam Al-Quran, yang mana ke ayatnya? Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Allah kasih kita dua ilham, ya. Ada dua potensi. Satu ngajak baik maka takwa. Satu ngajak buruk maka fujur, jalannya sesat. Baca Quran aja. Satu lagi ngajak, udah main games aja. Pilihnya yang mana? Bisa nggak baca Quran sambil main games? Nggak bisa, maka pilih salah satu. Ya, tapi kalau misalnya tidur gimana? Kalau lu hadisnya dhaif, tapi kalau tidur dihadapkan dengan kemaksiatan, kamu mau gosip apa tidur? Mohon maaf ya, aku mau tidur Ramadan, aku capek, aku lemes, nggak apa-apa. Ya, karena dihadapkan dengan keburukan atau kemaksiatan. Tapi selagi masih ada kebaikan, keburukan bisa dilawan. Mau baca Quran atau main games ya? Baca Quran. Mau sholat duha atau mau jahilin teman? Aduh, sholat duha aja. Jadi kita harus senantiasa mengasah jiwa kita untuk memilih yang terbaik. Apalagi Ramadan ini pahalanya berlipat loh, Faiz. Ya, pahalanya berlipat. Ya, ternyata ketika kita membaca Al-Quran, itu pahalanya berlipat. Amal yang sunnah menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan. Maka tidak hanya hablum minallah atau hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu apa aja ya? Untuk menjaga hubungan kita dengan Allah apa aja? Sholat, apalagi? Sedekah, apalagi? Mengaji, baca Al-Quran. Apalagi? Berzikir. Kalau hubungan kita dengan manusia apa? Bersedekah. Kemudian apa? Berbagi, menyiapkan takjil, membantu, menolong, itu hubungan kita dengan manusia. Menyapa, senyum, itu pun juga hubungan kita dengan manusia. Artinya apa? Ramadan, waktu kita dipergunakan untuk senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia. Insya Allah ya. Yuk sama-sama kita lafalkan, ini menjadi semangat buat kita semuanya ya. Al-waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Semangat kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan. Sahabat semuanya, semangat dalam memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Jangan lupa selama Ramadan yuk gemar untuk membaca buku. Salah satunya ada buku Menuju Hati Selamat yang insya Allah menjadikan waktu kita menjadi waktu yang bermanfaat. Khairu jalisin fid zamani kitabun. Teman yang terbaik untuk kita diajak duduk, untuk diajak interaksi selain Al-Quran juga buku. Silahkan baca kitab-kitab, baca buku yang bermanfaat untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi syahrul doa. Perbanyak doa, termasuk
Insya Allah doakan kami semuanya, MI Plus Fahmil Quran, khususnya Yayasan Keluarga Besar Yayasan Fahmil Quran, agar Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan Allah berikan ridha atas lahan ini adalah lahan sawah seluas 1.500 meter yang diniatkan, tujukan untuk pembangunan pondok pesantren Fahmil Quran seluas 1.500 meter. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, Allah ridha untuk proses pembangunannya, insya Allah dimulai pada tahun ini 2026. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Allahumma yassir wala tu'assir. Insya Allah menjadikan santriwan santriwati kita ini ahlul Quran, ya. Karena ahlul Quran ini adalah keluarga Allah di bumi yang semangat berinteraksi, baik membaca, menghafal, kemudian mentadaburi, baik itu untuk mengamalkan akhlaknya Al-Quran. Jangan lupa doakan selalu Yayasan Fahmil Quran untuk pembangunan pondok pesantren Fahmil Quran di lahan sawah seluas 1.500 meter. Da'watukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah semuanya ya.